Jamaah Dzur, ibu bapak yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mendapatkan maunah untuk bisa berjamaah tepat pada waktunya. Yang kedua, mari kita kesempatan yang baik ini kita mengkaji beberapa tuntunan ajaran agama yang perlu kita pahami. Dalam kesempatan yang baik ini kami sampaikan satu hadis yang menyebutkan al-ajalatu minasyaiton. Al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu perbuatan setan. Jadi kalau kamu melakukan perbuatan apa saja, mungkin kurang berpikiran, kurang memperhatikan ketentuan dan sebagainya, sikap yang demikian adalah sikap yang didorong oleh setan. Illa fi khamsati mawadi'. Illa fi khamsati mawadi'. Kecuali dalam 5 perkara. Innaha min sunani Rasulullah SAW. 5 perkara yang tergesa-gesa itu justru dari sunnah Rasulullah. Kita boleh bergesa-gesa dalam 5 hal. Jadi tidak boleh kelelar-keleler, harus cepet-cepet. Apa itu? Harus tergesa-gesa. Pertama, itamud dhaif, nyuguh tamu. Di sini memberi makan tamu. Panjenengan menetono tamu segera disuguh, minimal wedang, sehingga orang Jawa katakan gawe kadang. Itu termasuk menjalankan sunnah Nabi. Jadi menawi panjenengan ketua di senyum, sapa, salam, itu mas senyum, kemudian disapa, kemudian salam, itu sistem yang ditunjukkan. Karena tabassumka sedekah, senyummu itu sedekah. Tapi yang jelas kalau kamu punya tamu ya segera disuguh, minimal wedang, ini maksudnya. Ini boleh tergesa-gesa. Ini tuntunan yang pertama. Yang kedua, apabila mengurusi jenazah, idza nazala tadhiyil mayyit, kalau sudah jelas orang meninggal, maka kita segera ngurusi, memandikan, mengafani, menyolati, dan kemudian mengubur. Jadi ini segera, kalau kita melihat warga kita, keluarga kita atau saudara kita yang meninggal, maka segera. Kalau dalam keluarga tidak yang bisa mengurus, ya kita mencari siapa yang biasa mengurusi, segera diurusi. Sehingga kadang-kadang seperti daerah tertentu tidak usah menunggu lama, walaupun malam dikubur. Seperti kemarin itu teman kami di Salatiga, itu ya kita akan takziah pagi, ternyata malam sudah dikubur. Jadi karena melihat hadis ini, walaupun malam pun dikubur. Kecuali memang kadang-kadang keluarganya tempatnya jauh, terpaksa nunggu gitu. Karena minimal mereka nyolati gitu. Yang ketiga, tazwijil binti idza balagot. Kalau punya anak wanita perempuan, kalau sudah balik, segera dicarikan jodoh. Jangan kalau ada punya anak perempuan, panjenengan nek wis kira-kira balik wis dewasa, ndang golek jodoh. Apa dia suruh mencari, kemudian matur bapaknya, ini Pak harus sampun wonten jodoh kan cocok. Ya, kemudian dicek juga agamanya apa, penghasilannya bagaimana, karena juga kita harapkan juga punya penghasilan yang bisa, karena suami itu adalah akan memberi nafkah. Jadi khusus yang punya anak putri atau ponakan atau Pak Lihat Budi ini punya anak putri,
Penjenengan bisa imut-imutkan, kalau sudah dewasa ya kita usahakan untuk mencarikan jodoh. Itu boleh tergesa-gesa. Wa qadha dain idza wajaba. Nyarutang nek istiqomasane. Nek kula panjenengan diutang ya usaha segera bayar, apalagi kalau sudah jatuh tempo. Jangan sampai ditunda-tunda. Jangan sampai marah, nanti ditagih marah. Tapi memang dulu ada ulama yang dia diutangi, dia malah menghindar, khawatir dia izin. Jadi yang diutang itu malah menghindar jangan ketemu dengan dia karena mungkin belum punya uang untuk nyarutang. Tapi yang jelas sunnah Nabi, tuntunannya kalau kita punya utang segera kita nyarutang. Itu memang problem seperti ini. Tahun 60 utang bedet. Tahun 2000 nyarutang bedet. Iku padahal nek pedet iki diingu teko 20 wis gedhe sudah anak. Bagaimana itu, Pak? Nah, di sini menurut problem juga nyarutang mau lebih itu boleh, bagus. Jadi tapi memang ada satu problem yang dengan adanya bank itu juga kadang-kadang juga ada yang tidak mantap. Tapi yang jelas dicontohkan tadi tahun swida utang pedet lenyarung 5 tahun kemudian sama-sama pedet, itu ya berarti kasihan yang diutangi. Yang kelima, ini yang tidak saya terangkan banyak. Yang kelima, segera bertobat kalau terlanjur berbuat salah, berbuat dosa. Jadi orang segera bertobat. Jadi kalau pulau panjenengan terlanjur berbuat dosa, baik secara pribadi dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dan kita otomatis kalau dengan manusia minta maaf dulu dan otomatis kepada Allah. Doanya singkat, paling beda ya astaghfirullahaladzim atau Allahumma firli dzambi atau faghfirli dzambi fa innaka tawwabur rahim atau tawwabur ghafur. Allahumma firli dzambi fa innaka tawwabur rahim atau tawwabur ghafur. Ya Allah, ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Kalau menggunakan ghafur jadi Maha pengampun. Allahumma firli dzambi faghfirli fa innaka tawwabur rahim fa innaka tawwabur faghfirli dzambi fa innaka tawwabur rahim faghfirli dzambi. Ya Allah, ampunilah dosaku, sesungguhnya Engkau adalah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Jadi boleh milih, Pak. Faghfirli dzambi fa innaka tawwabur rahim atau fa innaka tawwabul ghafur. Inilah 5 perkara itu menurut sunnah Nabi. Kalau tergesa-gesa di luar itu perbuatan setan. Artinya kalau kita melakukan sesuatu, umpamanya tergesa-gesa wudu sehingga kadang-kadang membasuhnya tidak sempurna, itu tergesa-gesa, paton prek-prek itu sehingga tidak sempurna. Jadi wudu banyak tergesa-gesa dalam sholat sehingga tidak tumak ninah, itu yang perbuatan setan. Kemudian ya seperti sholat tarawih kemudian cepat-cepat itu ya sehingga lafalnya juga tidak jelas, yaitu termasuk perbuatan setan itu malah. Menurut hadis ini perbuatan setan. Karena salah satu rukunnya adalah tumakninah, itu rukun. Dalam sholat itu rukun. Baik yang mengatakan rukun 13 atau 17, tumakninah itu termasuk rukun sholat. Jadi ya
betul-betul ruko ya jajan sapi Allah kami minta jejak Rabbana lakam. Jangan sampai sambil tangannya ini baca Rabbana lakam tuh sudah lurus baru Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban atau Rabbana hamdu milu sama itu atau masih tak bisa. Jadi setelah posisi duduk berdiri lurus baru Rabbana. Jangan sambil Allah mengatakan sudah membaca Rabbana alhamdulillah. Ini namanya tergesa-gesa. Ya, dalam sholat tidak tergesa. Apalagi kalau puasa tergesa-gesa buka belum bacanya kurang semenit sudah ya otomatis. Jadi tergesa-gesa yang yang termasuk juga kalau kita masih waktu belajar itu tergesa menjalankan soal. Kalau tergesa juga kadang kurang teliti sehingga yang mestinya itu kamu bisa benar, tapi kalau tergesa-gesa kemudian kamu kecewa setelah ternyata ada kesalahan. Jadi sekali lagi tergesa-gesa tak boleh. Pertama nyuguh tamu tamunya siapa saja. Jangan sampai pilih, wah tak temu ini wong hebat ya tak suguh, tak sing trimo wong cilik, wong sing anu ya ditok wae. Kadang-kadang tempatnya seenaknya. Wis kono wae luhur nang kono. Yang kedua ngurusi jenazah. Yang ketiga punya anak putri sudah dewasa segera dicarikan jodoh. Yang keempat nyarutang. Nyarutang kalau sudah saatnya segera nyarutang tepat waktu. Yang terakhir kalau kita terlanjur dosa segera mohon ampun. Baik dosa yang tersembunyi maupun sengaja yang terang-terangan. Tersembunyi begini Pak, sering saya sampaikan, panjenengan punya batin ngerasani konco, wah gimana gak duitnya konti ya. Padahal orang-orang nakon, tapi sekerasan itu sudah dosa. Walaupun secara hati kalau tidak dilakukan, tapi kalau ngerasani yang tidak baik, tidak minta tabayun, tidak minta jalan, maka itu termasuk dosa. Dan itu sering juga terjadi pada kita sendiri. Su'don. Terima tukang ini kok bisa korban. Alhamdulillah seperti di Batur Pak. Satu RT saja sapinya 50. Satu RT itu Pak. Saya Gapur itu Batur itu sampai diinformasikan sampai 500 sapi, berapa ratus kambing, sehingga dikirim ke Cilacap, ke Temanggung, kemana-mana korbannya. Ternyata hampir tiap keluarga itu korban. Ditanya lho, panjenengan terima wong tani ngene kok ya sawahmu ya ra mbok kok iso korban. Nggih, kula pertama aku nek melu bantu tukang ya sebab tiap hari itu nabung minimal 10.000. Sehingga dorongan untuk berkorban itu sangat luar biasa. Sehingga Pak Kiai itu kadang mengatakan, sok kowe nek nitih Siratal Mustaqim nunggang wedhus sampai begitu. Hanya gampangnya saja. Karena Siratal Mustaqim itu katanya lebih pipih daripada rambut dibelah 7. Rambut dibelah 7. Betapa pecanan gambar ke silat itu sudah tipis. Itu lebih tipis mana? Di bawahnya neraka. Itu kalau tidak punya amal, semangat itu ternyata memiliki dorongan yang luar biasa. Sehingga satu RT itu hampir tiap keluarga berkorban. Inilah oleh karena sekali lagi hal yang demikian itu bila kita bersegera untuk beramal soleh. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau panjenengan tidak lupa begitu salam sehabis sholat minimal jangan lupa istighfar. Astagfirullahaladzim atau komplit astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa memperhatikan mana yang harus tumakninah dan mana yang harus bercepat-cepat atau bersegera.
Terima kasih. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.